Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan nama tim Hippocrates. Saya sendiri, Andi Fatir Hidayat Said, selaku ketua tim dan didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Andi Admita dan Nurul Aziza. Baik, mari kita mulai perdebatannya. Di mana ada kesempatan, di situ ada jalan, maka berikan kami kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan argumen dalam lomba debat maritim nasional dan membuka jalan bagi tim kami untuk meraih kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Asmita, pembicara pertama dari tim Pro akan memperdebatkan mosi ekspor benih lobster. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita harus mengetahui apa itu ekspor dan apa itu benih lobster. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspor merupakan pengiriman barang-barang dagang ke luar negeri, dan pengekspor merupakan pedagang besar yang mengirimkan barang-barang dagangannya ke luar negeri. Sedangkan benih lobster merupakan komoditas laut yang menjadi favorit bagi penyelundup dari Indonesia. Jangan pandang sebelah mata, benih lobster yang kecil memiliki nilai ekonomis mencapai miliaran rupiah saat keluar dari Indonesia secara ilegal. Benih lobster juga merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan menjadi salah satu sumber plasma nutfah bagi Indonesia. Agar pembahasan kita tidak melenceng terlalu jauh, maka kami memberikan limitasi pada mosi ini, yaitu ekspor benih lobster. Dan adapun status quo, yaitu dibukanya kembali ekspor benih lobster. Standpoint Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster pada era Ibu Susi Pujastuti. Pencabutan larangan di era Susi Pujastuti ini ditandai dengan adanya peraturan dari Menteri baru, yaitu Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Argumen kami selaku tim Pro mendukung penuh adanya perizinan ekspor benih lobster yang mencapai nilai 6,3 juta US dollar pada tahun 2020. Sekian dari saya, kami dari tim Pro layak dimenangkan dalam perdebatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdebat adalah sebuah seni untuk memikat. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memikat Dewan Juri dan pengamat debat agar sependapat dengan kami. Dewan Juri yang terhormat, pengamat debat, dan rekan tim yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa kami sangat setuju bila ekspor benih lobster terus dilaksanakan. Rencana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk merevisi aturan larangan penangkapan dan ekspor benih lobster. Secara kacamata politik, hal tersebut dinilai sangat disayangkan. Namun, jika kita melihat lebih jauh, pencabutan larangan ekspor benih lobster bersyarat ini justru dapat melemahkan kegiatan ekspor ilegal yang justru akan membunuh pelaut-pelaut yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus-kasus tentang ekspor benih lobster secara ilegal justru sangat membebani para pelaut-pelaut yang ada di tanah air. Maka dengan alasan inilah Bapak mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Bapak Edi Prabowo, mencabut larangan ekspor benih lobster agar melegalkan apa yang ilegal di tanah air. Nah, selanjutnya kita sebagai warga negara yang baik juga harus membaca secara teliti informasi-informasi yang disampaikan oleh media. Dilansir dari kompas.com, mantan Kepala Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Rianto Basuki menjelaskan lobster jenis Panulirus sp banyak di Indonesia karena senang di perairan tropis, laut berkarang, dan berpasir. Benih yang diekspor bukan berasal dari budidaya inbreeding atau pembenihan, melainkan dari penangkapan nelayan di alam bebas. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benih-benih lobster yang diekspor dari Indonesia ke negara lain merupakan hasil petangkapan dari nelayan-nelayan yang ada di tanah air, bukan hasil dari budidaya yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia.
Selanjutnya, sebelumnya mantan Menteri KKP Edi Prabowo beralasan ada 80% kebutuhan benih dari Indonesia ke Vietnam, namun kini sudah dipenuhi oleh Singapura, dan alasan tersebut beliau mempertimbangkan pencabutan aturan pelarangan ekspor benih lobster dengan syarat hanya boleh ekspor 50%. Nah, dari perkataan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semena-mena kita akan mengekspor benih lobster dari Indonesia ke Vietnam, namun kita batasi 50% saja, dan itu diambil dari pelaut-pelaut yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sehingga misal kalau kita mau budidaya dalam negeri, kan ini untuk membangun wilayah budidaya membutuhkan waktu yang lama dan harus menyiapkan tempat. Apakah kita harus menunggu, sedangkan mereka yang melaut membutuhkan makan saat itu juga, ungkap Bapak Edi Prabowo. Dengan kebijakan tersebut, sangat mungkin bagi kita untuk negara maju mengembangkan budidaya lobster di Indonesia. Dilansir dari lipi.go.id, pakar krustasea Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ibu Rianta Pratiwi menjelaskan potensi benih lobster alam di laut Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai 20 miliar ekor per tahun. Nah, dari ilustrasi di atas, maka tidak ada kerugian yang dialami oleh Indonesia jika kita mengambil benih-benih lobster yang ada di laut, karena secara perhitungan dari peneliti-peneliti yang ada di LIPI, kita memiliki banyak cadangan lobster yang ada di lautan bebas. Selanjutnya, faktor alam yang mencakup dinamika oseanografi dan klimatologi sangat memengaruhi keberadaan dan faktor benih lobster alam di laut Indonesia. Nah, dari sini kita bisa menenangkan diri bahwa ekspor benih lobster memungkinkan kita memiliki kerugian yang sangat minim. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati pengamat debat serta rekan tim yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang terpandang karena berprestasi. Maka dari itu, mari kita ukir prestasi di lomba debat maritim nasional dan yakinlah bahwa kita menang. Saya Nurul Azizah, pembicara ketiga dari tim pro yang akan merekonstruksi ulang jalannya perdebatan. Berdasarkan mosi ekspor benih lobster, kami dari tim pro sangat setuju ketika dilaksanakan. Sebagaimana pembicara pertama kami mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Edi Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster di era Susi Pujiastuti. Nah, pencabutan aturan era Susi itu tersebut ditandai dengan peraturan menteri yang baru, yakni Permen KP nomor 12, Permen KP Garing 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun pembicara kedua kami mengatakan bahwa terdapat rencana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Edi Prabowo untuk merevisi aturan larangan penangkapan dan ekspor benih lobster. Secara kacamata politik, hal tersebut sangat disayangkan. Namun, jika kita melihat lebih jauh, pencabutan larangan ekspor benih lobster secara bersyarat justru dapat melemahkan kegiatan ekspor ilegal. Kita sebagai warga negara yang baik harus membaca secara teliti informasi yang disampaikan oleh media. Dilansir dari kompas.com, mantan Kepala Riset dan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rianto Basuki menjelaskan lobster jenis Panulirus sp banyak di Indonesia karena senang di perairan tropis, laut berkarang dan berpasir. Benih yang diekspor bukan berasal dari budidaya breeding atau pembelian, melainkan dari hasil tangkapan para nelayan di alam terbuka. Kemudian dilansir dari komlipi.go.id, pakar krustasea Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Rianta Pratiwi menjelaskan potensi benih lobster alam di laut Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai 20 miliar ekor per tahun. Nah, adapun faktor alam yang mencakup dinamika oseanografi dan klimatologi sangat mempengaruhi keberadaan dan stok benih lobster di wilayah Indonesia. Demikian pemaparan dari saya.
Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari tim Pro sangat setuju ketika ekspor benih lobster itu dilaksanakan. Maka dari itu kami dari tim Pro layak untuk dimenangkan dalam lomba perdebatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekanku sekalian, tibalah kita pada penghujung perdebatan di mana kita akan menyaksikan dewan juri dan pengamat debat setuju dengan argumentasi-argumentasi. Saya replay speaker dari tim Pro akan memaparkan kembali argumen-argumen kami sehingga kami layak dimenangkan dalam perdebatan kali ini. Ada dua hal yang menurut kami layak dimenangkan dalam perdebatan ini. Yang pertama adalah benih lobster yang diekspor ke negara lain bukan merupakan hasil dari breeding atau pembenihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijalankan di tanah air, melainkan diambil dari benih lobster yang ditangkap langsung oleh para nelayan-nelayan yang ada di tanah air. Hal tersebut juga untuk menghindari praktik-praktik ekspor ilegal benih lobster ke negara lain yang dapat menjatuhkan harga dari lobster itu sendiri di tanah air kita. Yang kedua, dilansir dari lipi.go.id, pakar krustasea Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ibu Rianta Pratiwi menjelaskan potensi lobster alam di Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai 20 miliar ekor per tahun. Hal tersebut juga sejalan dengan rencana mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Bapak Edi Prabowo yang sejatinya mencabut larangan dengan syarat hanya 50% dari hasil tangkapan laut di Indonesia yang boleh diekspor. Maka dengan alasan-alasan tersebut, saya selaku tim Pro sangat setuju adanya pencabutan larangan ekspor benih lobster dan kami layak dimenangkan dalam perdebatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.